Dan untuk mengetahui bagaimana persiapan personel Polres Bantul dalam pagelaran operasi Patuh Progo 2025, saat ini kita telah terhubung dengan Kasih Humas Polres Bantul AKP Inengah Jeffrey Pranawitnyana. Selamat siang Pak Jeffrey. Selamat siang, Mbak. Baik Pak, bagaimana dapat dijelaskan Pak persiapan dari personel Polres Bantul dalam gelaran operasi Patuh Progo 2025? Silakan. Ya, untuk mewujudkan Kamseltib Sarlantas, Polres Bantul beserta jajaran dengan didukung instansi terkait lainnya menggelar operasi kepolisian terpusat dengan sandi Operasi Patuh Progo 2025 yang dilaksanakan selama 14 hari, dimulai dari tanggal 14 sampai dengan 27 Juli dengan melibatkan sebanyak 150 personil Polri. Kegiatan ini atau operasi ini bertujuan untuk menurunkan angka pelanggaran dan menekan kecelakaan lalu lintas. Penting perannya lalu lintas ini menjadi urat nadi perekonomian di wilayah Bantul. Memang menegaskan bahwa memelihara keamanan, keselamatan, dan ketertiban dan kelancaran lalu lintas ini adalah tanggung jawab bersama. Dan kesiapan dan kelengkapan yang ada di operasi ini, Senin kemarin kami telah melaksanakan apel gelar pasukan sebagaimana pengecekan terakhir terhadap kesiapan personil serta kelengkapan sarana dan prasarana mendukung guna memastikan pelaksanaan operasi dapat berjalan secara optimal dan mencapai sasaran yang ditetapkan dan diharapkan. Adapun presentasi kegiatan ini menjadi pedoman pembagian pelaksanaan operasi, di mana bobot tertinggi ada di represif atau penegakan hukum sebanyak 50%. Penegakan hukum dilakukan secara stasioner atau sidang di tempat, ada juga hunting system, ada tilang dan teguran. Di hari pertama, Polres Bantul telah menegur adanya pelanggaran 162 pelanggar, di mana 105 dikenakan tilang dan 57 lainnya dikenakan teguran. Tidak hanya itu, kami juga ada kegiatan preventif dan preemptif dengan presentasi masing-masing 25%. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya penegakan hukum, tapi kami juga adanya upaya-upaya sosialisasi dan memberikan himbauan kepada masyarakat. Ini menjadi deteksi dini rawannya pelanggaran dan laka lantas. Sosialisasi terhadap lalu lintas melalui patroli humanis. Kami ada patroli-patroli dari Polwan sama Polki. Di situ sekaligus memberi himbauan kepada para pengendara. Ini juga anggota yang sedang gatur atau menjaga pada lokasi titik-titik di mana kita sudah mendata bahwa lokasi itu rawan. Kami juga menempatkan personil di wilayah-wilayah rawan. Untuk sasaran prioritas, memang kali ini atau tahun-tahun sebelumnya juga hampir sama. Adapun pelanggaran prioritas yang menjadikan sasaran operasi lalu lintas ini seperti mengemudi menggunakan knalpot brong, di mana memang masih ramai menggunakan knalpot brong. Terus pengendara juga sekarang banyak yang di bawah umur. Ini kami juga menjadi prioritas pelanggaran. Berboncengan lebih dari satu orang, tidak menggunakan helm bagi roda 2 dan tidak menggunakan sabuk pengaman bagi roda 4. Prioritas lainnya pelanggaran tanpa menggunakan TNKB atau nomor polisi, di mana sekarang kan memang banyak nomor polisi yang tidak sesuai aturan. Kita juga menjadi prioritasnya adalah pelanggaran yang melawan arus dan penggunaan strobo atau sirine. Itu, Mbak. Baik Pak Jeffrey, tadi Anda juga jelaskan tentang pentingnya peran lalu lintas sebagai urat nadi perekonomian di Bantul. Dapat dijelaskan implementasinya seperti apa? Ya, sebagai urat nadi ini kan pastinya ketika ada
laka lalu lintas ya, atau kecelakaan. Di sini kan pastinya menjadi menjadi keprihatinan. Jadi pastinya ketika kecelakaan banyak sesuatu yang ditinggalkan atau banyak sesuatu yang dirugikan. Maka dari itu sebenarnya di sini perekonomian bangsa itu adalah apabila kita tertib pastinya nantinya akan menghidupkan atau mempertumbuh perekonomian sekitar. Demikian. Selanjutnya apa saja Pak yang menjadi kesiapan personel serta kelengkapan sarana dan prasarana pendukung dalam operasi Patuh Progo 2025? Ya, untuk kesiapan personil memang ada ada 150 anggota di mana di situ adalah anggota dari Polres dan beserta jajaran. Kami juga melibatkan dari Dishub, dari PMI, dari instansi lainnya. Dan untuk kelengkapannya pastinya ada kendaraan dan alat-alat terkait lalu lintas. Kalau untuk kendaraan ada dari kendaraan bermotor dan kendaraan mobil. Kami juga telah menyiapkan kon untuk kalau misalkan adanya kita mau menggunakan jalan ya, badan jalan dalam razia, kita juga ada kesiapan itu. Terus ada juga dari Satgas Banop, kita juga ada obat-obatan dari Sidokes. Itu untuk memastikan bahwa terjaminnya kesehatan dari personil yang terlibat dalam operasi ini. Selanjutnya Pak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan pengguna jalan lainnya agar bijak berlalu lintas? Silakan. Ya, pesannya singkat, jelas, dan padat. Kami dari Polres Bantul berharap kepada para pengendara atau pengemudi, terutama yang ada di wilayah Bantul, kami mohon tidak ada pelanggaran. Kami juga mengharapkan adanya keselamatan berlalu lintas, karena itu menjadi perhatian kami semua, kita semua menjadi perhatian masyarakat untuk mengurangi korban kecelakaan. Karena memang kecelakaan menjadi penyumbang kematian terbesar atau bisa dijadikan pembunuh dalam kasus di luar kasus kejahatan. Makanya hal-hal ini yang perlu kita perhatikan. Baik, terima kasih Kasih Humas Polres Bantul AKP Inenga Jeffrey Pratna Witnyana telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat siang dan salam presisi. Salam presisi, Mbak.